Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat Al-Baqarah ayat 221. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. ولا آمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan beriman sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Yang dimaksud oleh ayat ini, perempuan musyrik dalam ayat ini adalah kemusyrikan selain daripada ahli kitab, para penyembah berhala, seperti itu. Sebab Quran surat Al-Maidah ayat 5 sudah menghalalkan wanita-wanita ahli kitab. Jadi Quran mengizinkan seorang lelaki muslim menikahi wanita ahli kitab. Nah, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan sungguh budak hamba sahaya wanita yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hati kalian, walaupun dia cantik, walaupun dia memiliki keturunan yang baik. Ingat di zaman Arab dulu, mereka memprioritaskan keturunan daripada yang lain-lain. Jadi kecantikan itu nomor 2. Yang penting adalah dia tuh anak siapa, keturunan siapa. Baru akhir-akhir ini bergeser kan ya, orang sudah nggak ngeliat lagi keturunan siapa, tapi lihat penampakannya gimana. Nah, hamba sahaya lebih baik daripada orang merdeka, wanita merdeka yang menarik hati. Hal ini berlaku untuk laki dan perempuan muslim. Jadi ceritanya adalah Abdullah bin Rawahah, seorang sahabat, mempunyai seorang hamba sahaya wanita berkulit hitam. Suatu ketika Abdullah bin Rawahah ini marah, kemudian menamparnya. Lalu ia merasa takut. Kenapa dia merasa takut? Karena perbudakan yang ada dalam kepala kita adalah perbudakan Western. Jadi budak itu adalah properti.
Mau dicambuk, mau dipukul, mau disuruh kerja tanpa istirahat, mau diapa-apain terserah tuannya. Tapi tidak dengan definisi budak dalam Islam. Itu yang kita mesti paham saat ini. Bukan seperti itu. Iya, para budak itu hamba sahaya ya. Hamba sahaya ini adalah properti, tapi Islam memuliakan mereka. Mereka diberi makan sama seperti tuannya. Mereka memiliki pakaian sama seperti tuannya. Mereka tidak boleh disakiti. Menamparnya itu ada hukumannya. Nah, kemudian Abdullah buat supaya lega hatinya, beliau mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan peristiwa yang terjadi di antara ia dengan hamba sahayanya. Kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana hamba sahaya itu? Ya Rasulullah, dia ini berpuasa, dia sholat, dia berwudu dengan sebaik-baiknya, dan mengucapkan syahadat bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah dan engkau adalah Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Abdullah bin Rawahah, wanita itu adalah mukminah. Kemudian Abdullah bin Rawah mengatakan, iya betul Rasulullah, demi Allah yang mengutusmu dengan hak, maka aku akan memerdekakan dan menikahinya. Nah, di sini sebagian ulama menjadikan ini sebagai dalil bahwa ketika kita melukai, menciderai seorang hamba sahaya, maka dia berhak untuk memerdekakannya. Nah, kemudian menikahinya. Menikahinya ini ada hadis yang menceritakan tentang keutamaan dengan orang-orang yang memiliki budak wanita, kemudian mengajarinya tentang Islam, setelah itu memerdekakannya dan menikahinya, ada keutamaan tersendiri. Dan Abdullah bin Rawah ingin mendapatkan keutamaan itu. Maka cerita berlanjut, setelah Abdullah bin Rawah ini menikahi hamba sahaya ini, orang-orang nyinyir, orang-orang mencelanya. Biar betul dia menikahi hamba sahayanya sendiri. Karena hamba sahaya itu adalah properti, adalah barang. Tidak sama derajatnya dengan manusia yang merdeka. Jadi biasanya kalau hamba sahaya ini tidak sampai ke level dinikahi. Padahal kebiasaan mereka dalam cerita ini dituliskan, mereka itu pengen menikahi, mereka itu sampai ke dalam level yang ingin menikahkan anak-anak mereka. Mereka ingin menikah dengan orang-orang musyrikin untuk mendapatkan kemuliaan mereka. Maksudnya untuk dapatin keturunan-keturunan yang keren, anak-anak orang hebat, pemimpin, untuk dapatkan mereka. Ingat di zaman dahulu keturunan itu lebih berharga daripada kecantikan. Maka sebab itulah Allah menurunkan ayat ini. Sesungguhnya wanita budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Saya sambung lagi firman Allah berikutnya, ulaika yad'una ilan nar, mereka itu mengajak kepada neraka. Kalau kita menikah dengan orang yang kafir, mereka tidak ada sama sekali pikiran untuk mempersiapkan akhirat, pikiran bahwa mereka itu akan dihisab, mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka telah buat. Jadi kehidupan ini hanyalah dunia ini. Kita happy di dunia, kita buat apa yang kita mau, dan tidak perlu pikirkan nanti kehidupan setelah mati. Itulah hakikat daripada orang-orang yang mengingkari hari pembalasan.
Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Dan Allah mengajak ke surga dan ampunannya dengan izinnya. Ya, pasangan hidup itu betul-betul ada di dalam hati kita. Kita berinteraksi dari hari ke hari, sehingga apa yang ada dalam pikirannya akan mempengaruhi pikiran kita. Walaupun kita tuh menikahi seseorang yang rendah seperti hamba sahaya, tetapi dia beriman, setelah menikah kita akan mempunyai cita-cita yang tinggi mengenai hari setelah kematian, untuk mendapatkan surganya Allah, ampunan dan ampunannya. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Dan dia menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya manusia ini mengambil pelajaran, supaya manusia ini berpikir kembali. Sebab manusia dengan akal pikirannya hanya melihat kepada keturunan yang bagus, kecantikan, semua yang berwarna materialisme. Tapi Allah mengajak untuk melihat di balik semua itu. Ya, memang packagingnya mungkin tidak menarik, hamba sahaya hitam, tetapi dia memiliki iman dalam hatinya, dan hati itu tidak pernah terlihat. Manusia bisa nggak ngeliat itu? Nggak bisa. Karena itulah Allah ajarkan dalam ayatnya. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.